Waalaikumsalam, apa kabar Pak Heri? Alhamdulillah kabar baik Bang Agus. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Heri. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kan Pak Heri akan mengadakan coaching dengan Bu Dani ya. Sebelum mengadakan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Heri sebagai coach. Sebelum pertanyaan itu saya ajukan, nanti saya akan mengamati dan menilai kegiatan coaching itu sesuai dengan rubrik yang sudah ada. Tentunya Pak Heri sudah memegang rubriknya. Yang berikutnya adalah dalam kegiatan coaching itu ada beberapa prinsip. Apa saja kira-kira yang Pak Heri ketahui? Baik Bang Agus, prinsip coaching yang saya ketahui ada 3 Pak, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nanti jangan lupa ketika proses coaching Pak Heri gunakan sebaik-baiknya pertanyaan berikutnya yang ingin saya tanyakan mengenai kompetensi inti dalam kegiatan coaching itu apa saja dan kompetensi apa yang ingin dikembangkan. Baik Pak, kompetensi coaching yang harus dimiliki ada 3, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kompetensi yang ingin saya ajukan insya Allah yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Baik, kalau memang kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Heri adalah mengajukan pertanyaan berbobot, nanti saya akan benar-benar mengamati pada tahapan itu yang seperti yang diinginkan Pak Heri. Pertanyaan berikutnya, indikator apa yang ingin Pak Heri yang capai pada kegiatan coaching pada kesempatan kali ini? Indikator ketercapaian pada kegiatan coaching kali ini adalah coach mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi Pak. Oke, jadi nanti intinya kunci mendapatkan solusi dari permasalahan seperti yang Pak Heri sampaikan. Kalau memang prinsip coaching ini sudah memahami, kompetensi coaching sudah dipahami juga, kompetensi yang ingin dikembangkan sudah tahu, dan indikator ketercapaian juga sudah jelas, maka mari kita mulai saja kegiatan coaching pada kesempatan kali ini Pak Heri dengan Ibu Dania sebagai coachingnya. Itu saja yang ingin saya sampaikan Pak Heri. Baik, terima kasih Pak Mahfuz. Sama-sama Pak Heri. Assalamualaikum. Apa kabar Bu Dani? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak, kabar baik. Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kalau kabar Bu Dani baik. Kabar saya juga baik Bu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala halnya. Amin. Tadi saya dengar kabar dari Bu Anik, Bu Dani mencari saya ya? Iya, kemarin saya mencari Bapak. Saya cari ke ruangan Bapak, tidak ada. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Pak Heri. Kalau saya cerita ke Pak Heri, sepertinya saya bisa merasa nyaman dan mendapat pencerahan Pak. Baik Ibu, mohon maaf sekali kemarin saya ada keperluan mendadak sehingga saya pulang lebih cepat Bu Dani. Kira-kira apa ya yang ingin Ibu sampaikan? Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50% setiap kelas. Jadi menurut Bu Dani, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar Pak. Menurut Bu Dani, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya juga. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada saat pembelajaran. Oh, begitu Bu Dani. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Ibu Dani.
Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Menurut saya pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya activity ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan pada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasyikkan. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, Pak. Adakah sumber belajar selain buku teks? Saya pikir banyak ya, Pak. Sumber belajar seperti dari YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, Pak. Seperti TikTok atau Reel IG. Nah, betul sekali Ibu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasyikkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid-murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Nanti saya akan minta bantuan teman sejawat untuk ikut mengobservasi kegiatan mengajar saya dan meminta masukannya juga sebagai timbal balik. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjelaskan Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menghasilkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid. Bagus sekali rencana Ibu. Nah, kira-kira kapan kita bisa berdiskusi mengenai hasil dari apa yang Ibu rencanakan dalam pembelajaran ini? Mungkin nanti saya akan coba dulu pada kegiatan mengajar minggu depan, Pak. Nanti akan saya refleksikan, saya akan menghubungi Bapak kembali untuk mungkin nanti saya akan mencoba dulu pada kegiatan belajar mengajar minggu depan. Nanti saya akan refleksi, saya akan menghubungi Bapak kembali untuk menyampaikan peningkatan dari dari solusi. Mungkin nanti saya akan coba dulu pada kegiatan belajar mengajar minggu depan, Pak. Nanti saya akan refleksi, saya akan menghubungi Bapak kembali untuk menyampaikan peningkatan dari solusi yang sudah saya sampaikan ke Bapak. Apakah berjalan dengan lancar atau tidak? Baik, dengan senang hati ketika Ibu nanti menemui saya bercerita tentang pencapaian dari solusi yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana perasaannya setelah perbincangan kita hari ini? Alhamdulillah, Pak, saya menjadi lebih lega dan mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini. Terima kasih waktunya, Pak. Mudah-mudahan semua rencana saya berjalan lancar
dan sesuai dengan harapan ya Pak. Sama-sama, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Bapak, saya terima kasih kembali Pak untuk waktunya. Tapi punten Pak, saya permisi karena ada urusan lain Pak. Mangga Ibu silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heri, saya ingin bertanya mengenai proses coaching tadi, di mana Bapak berperan sebagai coach. Bagaimana Bapak menilai sendiri performa dengan kompetensi tadi? Alhamdulillah proses coaching tadi berjalan dengan lancar. Coachingnya bisa mengungkapkan permasalahan yang sedang dihadapi. Kompetensi yang tadi saya ingin dikembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot juga bisa berjalan dengan lancar. Apa yang membuat Bapak menilai demikian? Ketika pertanyaan yang saya ajukan, coach bisa menjawab sekaligus menggali potensi yang ada pada dirinya, sehingga bisa mendapatkan solusi dari permasalahan coach itu sendiri. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak Heri? Boleh, Pak Markus. Saya mengamati tadi, pada saat Bapak melakukan coaching, itu sudah sesuai lebih tinggi dari standar yang kita rujuk. Di mana semua tahapan kita sudah Bapak laksanakan sesuai tahapan. Kemudian dari pertanyaan yang Bapak ajukan pada coaching bisa menjawab dan mengeksplorasi potensi sehingga mendapatkan solusi terbaik dari permasalahannya. Kemudian yang terakhir, Bapak juga merefleksikan dari kegiatan coaching itu dengan coaching dengan menyampaikan perasaan yang lega karena permasalahannya sudah ditemukan solusinya. Bagaimana pendapat Pak Heri mendengar ini? Alhamdulillah, saya sebetulnya tidak menduga mendapat penilaian baik dari Bapak Markus karena saya berpikir tahapan menanyakan pertanyaan berbobot adalah tahapan yang cukup menantang, sehingga saya sendiri sebelumnya terus melatih bagaimana cara membuat pertanyaan berbobot itu dari berbagai literatur. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang bisa dikembangkan oleh Pak Heri. Misalnya tadi saya ketika mengamati Bapak melakukan menatap atau eye contact uji supaya memberikan kesan kita hadir penuh selama percakapan. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Iya, betul sekali Pak. Terima kasih masukannya. Oke. Dari diskusi kita ini, apakah sudah terbayang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Kapan, di mana, dan siapa yang bisa membantu dalam performa Bapak selaku coach? Semua tahapan coaching kita ini harus lebih banyak dilatihkan dengan rekan sejawat Pak. Ya. Bisa dengan rekan sejawat diminta untuk menceritakan permasalahan dan kita terapkan model Tirta ini dengan maksimal. Semua hasil pengamatan ini sudah saya catat dalam rubrik supervisi akademik. Pertanyaan terakhir, apa yang Bapak dapatkan dari kegiatan kali ini? Saya mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman dalam kegiatan hari ini. Ilmu ini apabila tidak diperhatikan tidak akan membawa dampak positif. Tapi apabila ini diterapkan dalam keseharian di sekolah, sepertinya akan terbangun suasana guru yang saling mengisi dan menyempurnakan kekurangan satu sama lainnya. Sehingga tugas kita sebagai guru yang berpihak kepada murid dan menuntun murid sesuai kodrat zamannya akan mudah tercapai. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Markus sudah memberikan pencerahan banyak kepada saya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Sama-sama Pak Heri, terima kasih juga waktunya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang dirindukan murid-murid. Amin. Jadi kalau punten ya tadi ada